Would you hand me my bra, please? Do me up. Princess Kasumi. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah klan besar di pegunungan Ishikari. Seorang wanita yang bernama Putri Kasumi yang baru saja dinobatkan sebagai pemimpin klan. Kemudian ajudannya yang bernama Ryu Hayabusa mengatakan kepada Putri Kasumi untuk tetap di tempat ini karena semua rakyat membutuhkan Kasumi. Tetapi Kasumi yang telah kehilangan sang kakak, ia pun memutuskan untuk pergi dari klan dan mencari keberadaan kakaknya. Sehingga seluruh pasukan pun langsung menutup jalan untuk tidak akan membiarkan Kasumi pergi meninggalkan rakyatnya. Dengan tanpa basa-basi, seorang komandan perang pun langsung menodongkan satu pedang kepada Kasumi yang bernama Ayane. Mengatakan seluruh rakyat ini butuh pemimpin yang harus dipimpin oleh Kasumi. Tetapi Kasumi sudah menekadkan dengan hatinya bahwa ia akan membawa kembali kakaknya untuk kembali bersama keluarga. Kemudian kita akan beralih di sisi yang lain, seorang wanita sekso yang baru saja keluar dari pantai. Ia mempunyai sebuah fisik yang sangat luar biasa, bahkan seperti atlet taekwondo. Wanita inilah yang bernama Tina Armstrong, yang sudah lama belajar bela diri. Tiba-tiba saja para perompak langsung datang untuk bisa mengambil alih kapal mewahnya dengan menodongkan senjata. Tapi melihat ada seorang wanita, perompak ini pun langsung bermain-main. Tanpa basa-basi, Tina langsung menghajarnya. You boys get off my yacht now. Singkat cerita beralih kepada dunia belahan yang lain, di mana seorang FBI langsung menggerebek dalam satu ruangan hotel kepada seorang wanita yang bernama Christy. Bahkan ia belum berpakaian, seluruh para polisi pun langsung menemukan sebuah uang sangat banyak sekali di dalam kantongnya. Tetapi Christy yang dengan santainya, ia langsung mengatakan kepada polisi tersebut untuk meminta tolong mengambil bra yang ada di atas kasur. Bahkan ia berpakaian di depan para polisi, membuat semua melongo, sehingga kesempatan untuk melawan. Would you hand me my bra, please? Do me up. Akhirnya Christy pun berhasil meloloskan diri yang belum berpakaian, membuat seorang laki-laki tua pun langsung memalingkan pandangannya, sehingga Christy pun mendapatkan kesempatan untuk pergi dari tempat ini.
Kembali lagi kepada Ayane. Ia mendapatkan sebuah mandat dari para petinggi untuk membunuh Kasumi karena telah berkhianat kepada klan. Find her and kill her. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan sebuah kapal mewah dipimpin oleh Helena Douglas yang secara online mereka pun telah mengumpulkan seluruh para petarung handal yang ada di seluruh dunia. Ternyata Kasumi telah diundang Tina bersama yang lainnya. Bahkan Hayabusa pun mendapatkan undangan untuk mendapatkan sebuah pertarungan yang sangat mengerikan. Ketika mereka mendapatkan sebuah instruksi masuk ke dalam sebuah pulau terpencil dengan menggunakan parasut. Singkat cerita, ketika terjun bebas, seluruh para petarung pun telah sampai di puncak gedung. Tetapi hanya bertiga saja mereka telah meleset, di mana mereka harus menuju gedung yang paling tinggi. Kasumi, Tina, dan Christy, mereka harus sampai puncak gedung sebelum matahari terbenam. Mereka pun langsung bergegas untuk bisa menuju puncak tanpa tangga. Dengan kemampuan fisik dan bela diri masing-masing, mereka pun langsung memanjat gedung yang sangat tinggi dan berongga. Tetapi sayangnya, di mana puncaknya tidak terlihat sama sekali dan masih jauh sampai matahari akan terbenam. Kasumi mengatakan kepada teman-temannya untuk bekerja sama. Kalau tidak, mereka akan diskualifikasi dan akan keluar dari tempat ini tanpa melakukan pertarungan. Akhirnya mereka pun langsung melakukan kerjasama. Ketika mereka sampai puncak, tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi. Thanks, guys. Welcome to DOA. Glad you made it. Singkat cerita, seluruh para petarung yang ada di seluruh dunia pun langsung berkumpul sesuai apa yang telah diundang oleh penyelenggara acara ini. Ialah yang bernama Victor Donovan. Untuk bisa memberikan sebuah informasi, melakukan pertarungan bebas dengan hadiah yang sangat luar biasa. Satu orang $10 juta. Seluruh para petarung pun langsung melakukan tes fisik dan scanning untuk keamanan oleh seorang kepala lab bernama Waterby. Bahkan ia telah mengetahui semua sisi kelemahan para petarung. Itu yang menjadi sebuah tujuan Donovan. Sehingga mereka pun langsung disuntikan sebuah nanorobot ke dalam seluruh tubuh para petarung untuk bisa dikontrol. Sehingga Donovan dan Waterby mengetahui semua kelemahannya. Singkat cerita, hari pertama seluruh para petarung pun langsung diberikan kesempatan untuk latihan dari mulai semua teknik dan fisik untuk bisa mengasah dirinya sebelum pertarungan dimulai. Karena ini adalah pertarungan ilegal yang tidak diketahui oleh siapapun dengan hadiah yang sangat fantastis. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah gelang chip untuk bisa mendapatkan sebuah musuhnya masing-masing melakukan pertarungan. Win, you must knock out. Hey, Elena! Setelah diatur oleh Donovan dan Waterby, di mana seluruh para petarung pun langsung mencari pasangannya untuk mendapatkan kemenangan. Sedangkan Kasumi, ia mempunyai sebuah niat yang lain datang ke tempat ini. Mengingat sebuah masa lalu ketika Kasumi disandra oleh para bandit di Jepang. Tiba-tiba saja kakaknya telah datang, ialah yang bernama Hayate, seorang pemimpin dan pewaris klan. Ia mempunyai sebuah teknik bertarung yang sangat handal, di mana laga DOI telah merekrut bersama Donovan untuk ikut laga pertarungan di tahun kemarin.
Namun sayang sekali, Hayate yang telah mengikuti pertarungan di OI, di mana mereka pun telah kehilangan Hayate. Donovan langsung mengatakan kepada Kasumi, ia mengetahui bahwa ternyata Kasumi adalah adiknya Hayate. Ia adalah petarung handal dan mati di tempat ini, terjun bebas dari ketinggian, dan mengucapkan bela sungkawa. Kemudian sebelum kepergiannya Hayate, ia mengatakan kepada Kasumi untuk memimpin klan. Dan Ayane telah mengetahui apa yang dikatakan oleh Hayate. Ia pun mulai melakukan pemburuan. Hayabusa, my privacy this way. I beg you once again, Princess. Go home. Kemudian kembali kepada masa sekarang, Kasumi langsung mengatakan kepada Hayabusa sebagai ajudannya untuk bisa menemukan Hayate, jejak peninggalan ataupun insiden kematiannya. Karena Kasumi mengetahui bahwa Donovan telah berbohong. No, it's Perrier-Jouet Bellopocaties. Sisi yang lain kita akan diperlihatkan bahwa Christy bertemu dengan seorang pria yang bernama Max. Ternyata Max mempunyai sebuah niat yang lain ketika mengikuti pertarungan laga di OI. Ia mengetahui di tempat ini ada sebuah brankas yang sangat banyak, berisi senilai 100 juta dolar. Dan mereka berdua pun langsung merencanakan untuk melakukan pembobolan di tempat ini. Kemudian di waktu yang sama, Donovan pun langsung memasangkan Kasumi untuk melakukan pertarungan dengan seseorang secara tiba-tiba. No, really, I felt the earth move. Setelah Donovan puas menyaksikan Kasumi menghajar para pasukannya, ia pun langsung melihat apa yang direncanakan oleh Max. Ternyata mendekati Helena, sehingga Donovan pun langsung mengacaukan pertemuan Max dan Helena, mengirim seorang petarung. Singkat cerita, keesokan harinya di mana Kasumi sedang melakukan pertemuan dengan Tina. Tanpa basa-basi, pertarungan terus berlanjut. Go, baby! Kemudian tak terasa ketika siang hari, semua para petarung pun sedang bersantai. Termasuk Max masih saja mendekati Helena. Tanpa diduga ternyata Helena adalah tuan rumah di tempat ini, mempunyai sebuah tanda di pantatnya. Sehingga Max langsung memberikan sebuah informasi memfoto pantat tersebut yang berisi tulisan tertentu. Tiba-tiba saja Tina mengatakan bahwa ia telah cabul, meminta kepada Helena untuk bermain bersama. Disinilah mereka pun langsung melakukan permainan bola voli pantai. Tiba-tiba saja Hayabusa mengatakan bahwa ia akan pergi sebentar. Ketika Donovan bersama para yang lainnya sedang istirahat, ini adalah kesempatan untuk bisa mengikuti jejak di manakah Hayate telah dibunuh. Hayabusa pun langsung bertindak. Ketika Donovan sedang asik melihat voli pantai, di mana Hayabusa pun mempunyai kesempatan untuk menghajar seluruh para pasukan yang telah berjaga di tempat ini untuk bisa mendapatkan informasi kematian Hayate. Sedangkan petarung yang lain pun masih sama, mereka pun mengikuti sebuah acara turnamen voli. Namun tiba-tiba saja shuriken telah mengenai bola voli tersebut. Melihat seperti itu, di mana Kasumi pun mempunyai sebuah tanda harus pergi. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Hayabusa telah dijebak. Begitupun Kasumi telah bertemu dengan Ayane, langsung bertarung.
You were a shinobi. Hayate was different. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan Christy dan Max yang masih bekerja sama untuk bisa mendapatkan sebuah tempat di manakah lokasi harta tersebut. Sedangkan Tina sekarang akan melakukan pertarungan bersama seorang pria dengan jambul hijau. Mereka pun langsung membuat janji untuk melakukan pertarungan besok. So nice to meet you. Singkat cerita, ketika pagi-pagi buta, Tina bersama laki-laki jambul hijau pun langsung bersiap menuju arena pertandingan. Disinilah pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, pertarungan sengit pun telah dimulai secara bertahap, di mana grand final pun akan terjadi. Christy melawan Helena, tetapi Max langsung mengatakan kepada Christy untuk bisa melihat tanda yang lain di dalam tubuhnya Helena. Disinilah mereka pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungan dengan secara brutal. Tengah-tengah pertarungan, Christy pun langsung mendapatkan sebuah petunjuk yang lain. Di belakang lehernya Helena terdapat sebuah kepala Buddha dan ada sebuah tulisan tertentu. Diingat oleh Christy, ternyata ini adalah sebuah kode berangkas yang menjadi jackpot mereka. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Christy pun langsung mendapatkan sebuah kode yang berada di belakang lehernya Helena, di mana kode tersebut akan membuka berangkas. Mereka telah mengetahui bahwa Helena adalah tuan rumah di tempat ini. Singkat cerita, Kasumi pun langsung bertanya kepada teman-temannya, di manakah Hayabusa sekarang? Karena dari kemarin ia tidak mengetahuinya. Sehingga Tina dan Christy pun langsung membantu Kasumi untuk menemukan Hayabusa. Tanpa diduga, mereka pun langsung mendapatkan sebuah petunjuk di mana pintu telah terbuka sengaja oleh Donovan. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Disinilah mereka menemukan Hayabusa yang sekarang sudah terkapar. Ternyata ini adalah jebakan. Sisi yang lain, Helena yang sekarang bertemu dengan kepala lem ialah yang bernama Waterby. Tanpa diduga, Waterby langsung menceritakan kepada Helena beberapa tahun yang lalu ayahnya yang telah bekerja sama dengan Donovan sengaja langsung membunuhnya. Percakapan mereka berdua pun langsung didengar oleh Donovan dan mengirimkan pasukan. Proceed immediately to the Grey Steps and eliminate Weatherby and Helena. What are you gonna do? I've got your back, Helena! Singkat cerita, Donovan pun langsung membawa beberapa orang, termasuk Tina, Hayabusa, dan Kasumi bersama Christy.
mereka telah ditangkap oleh Donovan. Ia mempunyai sebuah program untuk bisa menyedot kemampuan bela diri mereka dengan menggunakan teknologi. Sedangkan sesi yang lain, Helena dan Waterby bersama Max yang telah diikutinya dari belakang. Mereka langsung datang ke pusat kontrol untuk bisa menyelamatkan Kasumi tanpa diduga di mana Donovan telah memulainya. Kemudian Waterby dan Helena yang sekarang sudah masuk dalam ruangan kontrol mengetahui bahwa Donovan ia telah mengkopi kemampuan dan teknik bela diri dari mereka, sehingga Donovan pun langsung bisa menguasai semua yang telah dimiliki oleh mereka dan akan melakukan uji coba. Sungguh tanpa diduga, ternyata Donovan memang berbohong. Hayate adalah sebuah aset yang dimiliki oleh Donovan. Melihat adiknya yang telah dikurung dan disedot kekuatannya, Hayate benar-benar sangatlah marah sekali. Tetapi Donovan yang sudah mengetahui semua teknik mereka, tanpa basa-basi mengatakan kepada Hayate bahwa ia telah menantangnya. Dengan semua kekuatan yang dimasukkan ke dalam kacamata, akhirnya ia mengetahui pergerakan Hayate dan semua teman-temannya. Kemudian, sisi yang lain kita diperlihatkan Max yang telah memanfaatkan kerusuhan ini. Ia pun telah menemukan sebuah brankas yang telah tersembunyi di dalam patung Buddha. Setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya brankas tersebut telah dibuka, berisi uang 100 juta dolar. Sedangkan Donovan yang tidak mengetahui bahwa brankasnya telah dibobol, ia pun langsung berkomunikasi dengan seluruh para kontraktor untuk bisa menjual kacamata tersebut dengan kemampuan bela diri yang telah dimiliki oleh petarung yang sangat handal. Waterby sebagai kepala lab, ia pun langsung menggagalkan transaksi tersebut, sehingga langsung memberikan sebuah informasi kepada CIA untuk bisa melakukan peringkusan. Tanpa basa-basi, dari transaksi tersebut mereka pun langsung mengirimkan seseorang untuk mengamankan uang Donovan. Sungguh disayangkan sekali, Donovan yang telah bertindak cepat langsung aktifkan penghancuran diri. Seluruh gedung ini dalam jangka waktu 3 menit akan hancur lebur, sehingga Donovan akan pulang membawa uang yang sangat banyak, di mana mereka pun telah mengetahui bahwa ternyata Kasumi, Tina, dan teman-temannya telah melarikan diri dan menghajar Donovan. Sungguh pertarungan yang sangat brutal, tetapi untungnya mereka telah berhasil untuk melarikan diri dari tempat ini dan mempunyai pasangannya masing-masing. Disinilah film pun telah berakhir.
Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang hanya untuk hiburan saja. Dari seseorang yang telah menciptakan sebuah laga pertarungan ilegal di pulau terpencil, ternyata ia mempunyai niat yang lain untuk bisa melakukan rekaman, termasuk juga mengkopi semua teknik secara instan dengan sebuah teknologi. Sehingga ketika mereka mendapatkan sebuah chip untuk bisa mendapatkan pertarungan tersebut dan akan dijual kepada para kontraktor, sehingga mendapatkan uang yang sangat banyak dengan alih-alih melakukan pertarungan dan turnamen internasional. Tetapi sisi gelapnya adalah di mana mereka telah mempunyai sebuah niat yang lain dan mempunyai tujuan yang lain, seseorang yang mencari kakaknya dan ada kelompok yang lain untuk bisa membobol berangkas dari tempat tersebut. Memang film yang sangat-sangat kocak sekali, sehingga konflik pun telah terjadi. Namun untungnya dari berbagai semua apa yang diinginkan oleh semua para petarung, untungnya mereka pun hanya mendapatkan sebuah satu pelajaran, yaitu kebersamaan untuk bisa mendapatkan sebuah keadilan dan menguak sebuah kebenaran, sehingga mereka pun telah lolos dari apa yang menjadi kejahatan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.